Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal antarmuka Microsoft PowerPoint 2010. Kita juga telah mengenal bagaimana cara membuat presentasi baru, menyimpan presentasi baru, dan membuka lagi presentasi yang sudah kita buat. Kali ini kita akan belajar fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint. Fitur-fitur yang sering digunakan dalam membuat sebuah presentasi pada PowerPoint. Di antaranya adalah fitur-fitur yang ada pada tab Home, kemudian tab Insert, kemudian tab Design, tab Slideshow, tab View, dan tab Format. Langsung saja kita akan belajar berkaitan dengan fitur-fitur pada PowerPoint 2010. Langkah pertama, kita buat dokumen baru, file, kemudian new, blank presentation. Saya lakukan double klik. Berikutnya, pada tab menu home, apa saja sih fitur-fitur yang sering digunakan? Yang pertama adalah pada grup ribbon slides. Di sini ada icon new slide atau slide baru. Untuk menambahkan slide baru, kita bisa klik new slide. Nah, di situ tampil beberapa layout. Ada title slide, title and content, sampai dengan picture with caption. Kita bisa pilih salah satu layout yang ingin kita buat. Contoh misalkan title slide. Title slide bisa kita lihat pada area kerja. Pada title slide, di sini kita bisa tambahkan atau kita bisa klik pada click to add title. Nah, kita bisa tuliskan sesuatu di sini, misal latihan 1 presentasi. Ini adalah judul, kemudian click to add subtitle. Misal subtitlenya atau bagiannya adalah, misal kita belajar fitur pada presentasi, yaitu new slide. Layout berikutnya, kita bisa pilih untuk menambahkan slide yang kedua. Ini adalah slide yang pertama. Untuk menambahkan slide yang kedua, kita bisa pilih new slide. Nah, kebiasaan saya adalah memilih blank slide. Blank slide berisi slide kosong. Nah, kita bisa tambahkan teks bebas di sini. Ya, caranya adalah, nah, berikutnya kita pilih pada grup button drawing. Di situ ada text box. Nah, kita bisa klik pada text box. Klik text box. Kemudian kita arahkan kursornya pada slide pane. Kemudian kita klik dan drag.
kita buat semacam kotak ya, caranya dengan klik dan drag ya. Klik dan tahan, kemudian lepaskan misalkan saya lepaskan di sini. Akan terbentuk sebuah kotak yang bisa kita tulis. Misalkan kita tulis halo. Assalamualaikum. Fitur yang pertama dan yang kedua yaitu membuat slide baru dengan klik new slide, atau kita bisa tekan tombol kombinasi keyboard Ctrl+M. Saya contohkan, saya tekan tombol Ctrl+M. Atau klik kanan pada slide yang kedua, pilih new slide. Jadi ada beberapa pilihan untuk membuat slide baru. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Fitur berikutnya masih pada tab Home. Nah, kita bisa lihat ya, ada group button slides. Kita tadi sudah praktekkan new slide, bagaimana cara menambahkan slide baru. Kemudian di situ ada group ribbon font. Kemudian ada group ribbon paragraph, kemudian ada ribbon drawing dan editing. Berikutnya adalah ribbon font. Font atau huruf, artinya kita bisa melakukan editing terhadap huruf. Ya, contoh pada ribbon font di situ ada bold, italic, kemudian underline dan sebagainya. Kalau kita sudah belajar program aplikasi Microsoft Office Word, tentunya kita sudah mengenal pengaturan dari huruf atau font. Contoh, misalkan kita pertebal, kita blok terlebih dahulu teks atau huruf yang akan kita pertebal, kemudian kita pilih bold. Kemudian saya tambahkan misal U, underline. Berikutnya juga ada font color. Font color untuk memberi warna pada teks. Contoh, kita blok pada kata latihan. Kemudian saya pilih font color. Saya misalkan pilih warnanya merah. Berikutnya pada ribbon font ada apa lagi? Ada jenis huruf, kemudian juga ada ukuran huruf. Kemudian ada juga increase font atau menambah ukuran huruf. Saat ini ukuran huruf yang saya blok adalah 44. Contoh, saya klik pada increase font. Kalian bisa lihat pada ukuran huruf akan bertambah. Kemudian sampingnya ada decrease font atau untuk mengurangi ukuran huruf. Fitur berikutnya adalah paragraf. Paragraf untuk pengaturan paragraf. Di sini ada apa saja? Paragraf terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah rata kiri atau align text atau
Kita juga bisa gunakan tombol kombinasi keyboard, tombol CTRL plus L. Kemudian ada center, paragraph center, atau CTRL plus E. Kemudian rata kanan atau line text right, atau tombol kombinasinya adalah CTRL plus R. Dan yang terakhir adalah perataan kanan kiri atau justify. Tombol kombinasinya adalah CTRL plus J. Kemudian pada ribbon paragraf ada juga pengaturan untuk penomoran. Nah, untuk penomoran ada dua, yaitu dengan menggunakan simbol dan juga menggunakan penomoran urut. Untuk simbol istilahnya adalah bullets. Jadi di sini kita bisa pilih untuk daftar atau urutan berupa simbol atau bullets. Untuk yang kedua adalah numbering atau daftar urut 1 2 3, angka Romawi 1 2 3, kemudian huruf A B C dan seterusnya. Kemudian fitur berikutnya adalah pada drawing. Pada drawing kita sudah manfaatkan tadi text box untuk membuat teks. Berikutnya kita bisa tambahkan yang lain. Kita bisa pilih more ya, tombol segitiga arah ke bawah. Ada banyak tool drawing di sini. Ya, tinggal kita pilih yang akan kita tambahkan apa. Contoh misalkan smile face. Saya klik. Kemudian saya klik dan drag pada slide. Itu beberapa fitur yang ada pada tab Home yang sering kita pakai. Mungkin yang lain adalah pada clipboard. Di situ ada copy, ada paste yang digunakan untuk menyalin dan menempel objek yang ada pada Microsoft PowerPoint, bisa berupa teks atau juga bisa berupa gambar. Ada cut, copy. Nah, kalau format painter itu apa? Format painter itu adalah fungsinya untuk mengcopy format. Contoh misal pada kata latihan. Ya, misalkan saya ganti jenis hurufnya Arial Black. Nah, pada kata presentasi kalian bisa lihat di sini jenis hurufnya adalah Calibri. Nah, misal kita akan samakan seperti pada kata latihan. Jenis huruf di sini juga ada warna merah. Nah, kita samakan kata presentasi agar sama dengan latihan. Ya. Langkahnya adalah kita blok terlebih dahulu, boleh semua pada kata latihan atau boleh satu kata saja atau satu huruf. Nah, kita blok satu atau dua huruf. Kemudian saya pilih format painter. Kemudian saya blok kursor yang awalnya tanda panah berubah menjadi tanda kuas. Ya. Saya blok pada kata presentasi.
Ini contoh dari penerapan format Painter. Berikutnya adalah fitur yang ada pada tab Insert. Silakan klik tab Insert. Ada beberapa ribbon di sini, ada tabel, image, illustration, sampai dengan media. Nah, tab Insert kita bisa menambahkan apapun yang ada pada tab Insert ini. Contoh, misalkan saya akan menambahkan gambar dari komputer, gambar yang telah kita simpan pada komputer. Caranya adalah tab Insert, kemudian saya pilih Picture. Nah, kemudian kita bisa pilih gambar yang tersimpan pada komputer kita. Contoh, misalkan ada pada data D, kita coba cari gambar yang ada pada komputer ini. Contoh misalkan nih, satu gambar dengan ekstensi JPG. Insert. Saya akan tambahkan, saya hapus terlebih dahulu. Saya akan tambahkan pada slide yang kedua. Saya ulangi, klik Insert, kemudian Picture, kemudian kita pilih gambar yang ada. Nah, kita bisa perbesar, perkecil gambar ini. Menambahkan gambar. Fitur berikutnya pada tab Insert, Clip Art. Apa itu Clip Art? Clip Art adalah gambar yang sudah disediakan pada Microsoft PowerPoint. Semacam galeri pada PowerPoint. Nah, setelah saya klik Clip Art, berikutnya akan muncul kotak dialog. Nah, kita akan pilih mencari apa? Search for. Misalkan saya langsung klik Go. Nah, ini adalah galeri dari Clip Art. Contoh, misalkan saya tambahkan satu gambar. Saya bisa double klik saja. Nah, kita juga bisa perbesar, kita juga bisa perkecil. Yang lain, fitur yang lain yang sering dipakai shapes ya pada illustration, di situ ada shape. Sama halnya pada tab home, di situ pada drawing fiturnya sama. Nah, Smart Art ini membuat grafik. Ini akan kita contohkan pada pertemuan berikutnya atau video berikutnya, membuat grafik. Kita cancel saja. Atau saya contohkan sedikit, misalkan pada hierarki. Misal saya buat pilih hierarki ini, kemudian OK. Nah, contoh misalkan hierarki sebuah sistem komputer. Jadi sistem komputer itu ada beberapa komponen. Hardware, kemudian software, kemudian ini kita hapus.
kemudian brainware. Nah, pada hardware ada dikategorikan ada input, proses, dan kita bisa enter saja untuk bagian berikutnya. Kemudian ada output. Pada software, nah software kita bisa tambahkan bagian dari software apa saja. Kita enter di sini. Nah, kita tekan tombol tab agar masuk ke sub bagian dari software. Nah, pada software itu terdiri dari ada sistem operasi, kemudian aplikasi, kemudian software bantu. Nah, berikutnya pada brainware. Nah, kita ke brainware, bagiannya apa saja? Saya enter. Nah, biar masuk ke sub brainware, kita tekan tombol tab pada keyboard. Nah, brainware itu ada operator, ada sistem analis, kemudian ada programmer. Ya, ini contoh dari pembuatan smart art. Nah, kita tambahkan atau pindahkan ke slide yang ketiga. Caranya adalah klik pada smart art-nya, kemudian klik kanan, cut. Kemudian saya beralih ke slide yang ketiga. Di sini kita paste, klik kanan, paste, atau melalui tab menu home, paste. Berikutnya adalah chart, itu untuk membuat grafik. Kalau text box tadi sudah membuat teks. Kemudian header footer. Header footer sama halnya seperti Microsoft Office Word. Header footer fungsinya adalah untuk membuat baris atau kata yang berulang di bagian atas maupun di bagian bawah. Untuk bagian atas header, bagian bawah footer. Kemudian di sini juga ada word art. Word art. Nah, kita bisa misalkan contohkan ya, membuat word art. Hierarki sistem operasi. Sistem komputer. Ini contoh pembuatan smart art. Nah, pada tab insert apalagi? Di sini ada equation. Equation fungsinya adalah untuk membuat perumusan, biasanya digunakan untuk mata pelajaran kimia atau juga mata pelajaran matematika. Jadi ada rumus fungsi yang disisipkan. Nah, kita bisa gunakan equation. Berikutnya adalah simbol. Nah, kita bisa tambahkan simbol-simbol pada PowerPoint. Kita bisa pilih simbolnya. Kemudian kita juga bisa sisipkan video dan audio. Lanjut kepada tab desain. Fitur pada tab desain diantaranya di sini ada ribbon page setup, kemudian themes dan background. Pada page setup di situ ada dua pilihan, page setup dan slide orientation. Nah, page setup fungsinya, saya klik pada page setup. Nah, untuk mengatur besarnya slide. Nah, untuk slide yang kita terapkan di sini adalah on screen show ya, 4:3. Nah, kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Pada width itu adalah lebar slide-nya 25,4 cm dan height-nya adalah 19,05 cm.
number of slide. Nah, kita tadi buat dari slide yang pertama. Kemudian ada orientation, portrait atau landscape. Portrait itu untuk tampilan slide berdiri, landscape itu untuk tampilan mendatar. Kita cancel saja. Nah, slide orientation sama ya, untuk mengatur orientasi dari slide, portrait atau landscape. Nah, berikutnya adalah themes atau tema, atau mengatur warna dari slides. Nah, kita bisa hanya dengan pilih satu tema akan diterapkan ke semua slide. Contoh, misalkan saya pilih salah satu tema, saya klik salah satu tema. Nah, ini akan berefek kepada slide-slide di bawahnya. Saya hanya tentukan satu tema pada slide yang pertama. Nah, pada slide berikutnya akan mengikuti. Untuk pengaturan warna berikutnya kita bisa pilih colors ya. Misalkan kita ingin ubah sesuai dengan selera kita. Nah, atau juga kita ingin pada slide yang pertama tidak sesuai dengan yang saya pilih, tidak sesuai dengan tema. Nah, kita bisa pilih background styles. Ya, tambahkan background styles ya. Beda antara tema dengan background. Kalau background itu ada di bawah tema. Misalkan saya pilih salah satu. Jadi background terletak di belakang tema. Itu beberapa fitur pada tab menu Home, Insert, dan Design. Berikutnya adalah slideshow. Slideshow itu untuk menampilkan secara penuh, layar secara penuh. Nah, di sini ada dua mungkin yang sering digunakan, yaitu from beginning dan from current slide. Untuk menampilkan slideshow, kita bisa gunakan tombol fungsi F5. Atau untuk menampilkan slideshow, selain pada tab menu slideshow, from beginning atau from current slide, nah kita bisa pilih atau klik pada bagian bawah. Di sini pada bagian bawah ada slideshow. Contoh, misalkan saya klik slideshow, nah, akan menampilkan satu layar penuh. Ini slide yang kedua. Untuk berpindah slide, kita bisa dengan klik pada mouse atau dengan anak panah atas bawah. Untuk mengakhiri, kita bisa tekan tombol ESC atau Escape pada keyboard. Biasanya terletak di bagian atas pojok kiri. Escape untuk menyelesaikan presentasi atau menyelesaikan slideshow. Nah, berikutnya fitur apa lagi yang biasa dipakai? Di sini ada review. Review jarang sekali kita gunakan. Kemudian pada view. Nah, pada view ada beberapa, sama halnya pada view ini kita bisa, di sini ada beberapa ribbon ya, ada presentation view, master view, show, sampai dengan makro. Pada view ada beberapa tampilan slide yang bisa kita pilih. Tampilan ini yang sedang kita lihat itu adalah tampilan normal. Nah, kita bisa juga tampilan dalam bentuk kecil atau slide sorter, atau tampilkan dalam bentuk catatan atau note.
page atau reading view. Jadi tampilan dari slide-nya ya, sama juga dengan kita bisa klik pada bagian bawah. Di sini ada normal pada bagian bawah ya, atau di samping kiri dari slideshow. Ada normal, ada slide sorter, dan ada reading view. Nah, pada master view itu ada 3, slide master, handout master, kemudian notes master. Master view fungsinya adalah untuk menerapkan agar slide-nya secara otomatis berubah menjadi masternya. Berikutnya adalah, ini jarang juga kita pakai ya. Berikutnya adalah pengaturan ruler. Di sini kalian bisa lihat ya, ada semacam penggaris untuk menampilkan atau menyembunyikan ruler. Kita bisa uncheck di sini untuk menyembunyikan ruler, atau kita bisa juga cek untuk menampilkan ruler. Nah, pada view, pada color atau grayscale, di sini adalah tampilan dari slide. Nah, tampilan slide ini adalah color. Kalau misalkan saya klik grayscale, nah tampilannya seperti ini, menjadi keabu-abuan. Kembali lagi back to color view. Itu mungkin yang sering kita pakai ya. Satu lagi mungkin ya, yaitu tab format. Nah, tab format itu ada di mana? Nah, secara default, karena kita tidak memilih apapun pada slide ini, tidak akan tampil untuk tab format. Nah, tab format biasanya berada di sebelah paling kanan. Itu akan tampil ketika kita melakukan editing. Contoh, misalkan saya klik pada latihan satu presentasi. Nah, akan muncul satu tab baru, yaitu format. Nah, kita bisa atur yang kita pilih. Ya, contohnya misalkan shape fill, menambahkan background atau latar pada tulisan latihan. Ini misalkan kita perkecil ya. Shape fill, misal kita kasih background ini keabu-abuan, atau shape outline, itu garis pinggir ya, garis pinggir misalkan kita kasih merah. Nah, tampil garis pinggirnya atau outline-nya. Kemudian text fill, warna teksnya ini adalah merah, kita bisa ubah text outline. Text outline sama halnya seperti shape outline ya, yaitu garis yang berada di luar. Kemudian di sini juga ada bring forward, ada send backward. Contoh misalkan ini ada 2 objek, latihan satu presentasi dan objek gambar. Nah, objek 1, latihan satu presentasi, itu tertutup oleh objek gambar atau smile nih. Nah, untuk mengaturnya, caranya bisa dengan menggunakan ini. Pada group arrange, yaitu pengaturan bring forward dan send backward. Contoh misalkan yang saya pilih adalah smile, ini akan saya tempatkan di belakang latihan satu presentasi, maka saya bisa pilih send backward. Lagi, jadi ada tahapan ya, tahapan. Kalau mau langsung berpindah ke belakang, saya pilih send to back. Nah, kalau mau berpindah di depannya lagi, saya bisa pilih bring forward. Ini artinya satu-satu.
seperti layar, ya, layar bawah, tengah, atas. Nah, pengaturannya adalah dengan ini. Misalkan saya tampilkan biar berada di layar paling atas. Tadi kan send to back, itu artinya langsung berpindah ke layar paling bawah. Nah, kalau saya ingin berpindah ke layar paling atas, saya pilih bring to front. Ya, ini adalah pengenalan dari fitur-fitur yang biasa digunakan pada PowerPoint 2010, yaitu pada tab menu Home, Insert, Design, kemudian Slideshow, View, kemudian Format. Apa yang saya sampaikan ini biasanya sering dipakai dalam pemformatan pada Microsoft PowerPoint 2010. Ini adalah pengenalan yang ketiga. Saya harap apa yang saya sampaikan jelas dan bisa kalian praktekkan. Kalian bisa coba-coba. Sekian dari penjelasan saya berkaitan dengan fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint 2010. Mungkin untuk pembahasan berikutnya, yaitu kita akan coba sampaikan 2 tab yang tersisa yang biasa dipakai, yaitu tab Transition dan Animation. Ya, pada video berikutnya, insya Allah. Saya rasa cukup. Sekian. Terima kasih.